Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dalam Renungan Harian bersama Allah di waktu fajar pada hari ini, Selasa 4 Oktober 2022, dengan judul pembahasan Allah mengarahkan pelayanan kita. Sebelum kita lanjut, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami akan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu kiranya menuntun kami dalam nama Yesus. Amin. Ayat tema kita diambil di dalam Yesaya 58 ayat 10. Firman Tuhan berkata, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara kita melihat kebutuhan orang miskin yang bodoh, yang tersiksa, betapa sering hati kita terharu. Kita bertanya, apakah yang bisa dibuat oleh tenaga kita yang lemah dan persediaan kita yang sedikit untuk menutupi kebutuhan sebesar ini? Apakah kita tidak menunggu seseorang yang mempunyai kesanggupan yang lebih besar untuk mengatur pekerjaan itu, atau suatu organisasi untuk mengambil alih tugas itu? Yesus mengatakan, kamu harus memberi mereka makan. Gunakanlah sarana, waktu, dan kesanggupan yang engkau miliki. Bawalah rotimu itu kepada Yesus. Sekalipun persediaanmu tidak cukup untuk memberi makan ribuan orang, mungkin itu cukup untuk satu orang. Di tangan Yesus, persediaan bahan itu dapat memberi makan banyak orang seperti murid-murid. Berikanlah apa yang ada padamu. Yesus akan melipat gandakannya. Ia akan menghormati ketergantungan yang lugu dan tulus kepadanya. Apa yang tampaknya satu persediaan yang sedikit akan terbukti cukup untuk pesta besar. Hati kita harus dipenuhi dengan kasih Kristus, sehingga ucapan syukur kita akan menghangatkan hati orang lain. Ini adalah pelayanan yang dapat dilakukan semua orang, dan Tuhan menerimanya seperti yang dipersembahkan kepada dirinya sendiri. Dia membuatnya efektif, memberikan kepada pekerja yang sungguh-sungguh rahmat yang mendamaikan manusia dengan Tuhan. Semoga Tuhan membantu umatnya untuk menyadari bahwa ada pekerjaan sungguh-sungguh yang harus dilakukan. Semoga Dia membantu mereka mengingat bahwa di rumah, di gereja, dan di dunia mereka harus mengerjakan pekerjaan Kristus. Mereka tidak dibiarkan bekerja sendirian. Para malaikat adalah penolong mereka, dan Kristus juga adalah penolong mereka. Kemudian, biarkan mereka bekerja dengan setia dan tanpa lelah. Ada waktunya mereka akan menuai jika mereka tidak menjadi lelah. Orang Kristen tidak menyerah pada keinginannya untuk beristirahat. Dia bergerak maju dengan pasti dan berkata, malam sudah jauh, fajar sudah hampir tiba. Testimonis jilid 8, halaman 18. Saudara-saudaraku yang kekasih, Allah merindukan agar kita mengambil bagian dalam melayani Dia. Ada satu kebutuhan terbesar yang dibutuhkan bagi orang-orang percaya, yaitu mereka mau melibatkan setiap talenta mereka, melibatkan setiap kemampuan mereka, kesanggupan mereka untuk melayani Tuhan. Ketika kita mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan,
Allah akan melipat gandakan setiap kemampuan yang kita miliki di dalam kehidupan kita. Berikanlah dengan cuma-cuma, maka Allah akan membalasnya juga dengan cuma-cuma. Orang Kristen tidak menyerah pada keinginannya untuk berdiam diri, tetapi mau bergerak maju dengan pasti untuk satu tugas yang Tuhan telah percayakan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, biarlah kasih-Mu selalu bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, oleh karena panggilan pelayanan untuk melayani Engkau, tanggung jawab untuk melayani Engkau. Biarlah kasih-Mu akan selalu menyertai kami, biarlah Engkau akan selalu melindungi kami, dan selalu yang terbaik Tuhan akan berikan bagi kami. Terima kasih Bapa, hari ini hidup kami serahkan kepada Tuhan. Penjagaan dan pelindungan sorga senantiasa menjadi bagian kami. Terpujilah Engkau ya Allah, dengar doa kami dalam nama Yesus. Amin. Pertemuan kita telah selesai, kita jumpa lagi besok. Shalom, Tuhan memberkati.